Film ini berawal dengan memperkenalkan seorang remaja bernama Teres. Teres dititipkan oleh ayahnya kepada sebuah keluarga kecil karena sang ayah harus pergi ke luar negeri. Di keluarga barunya, Teres tinggal bersama seorang anak laki-laki bernama Camille dan ibunya, Madame Raquin. Camille digambarkan sebagai anak yang lemah dan sering sakit-sakitan. Karena keadaannya itu, ia sangat bergantung dan tidak pernah jauh dari ibunya. Waktu pun berlalu. Teres dan Camille tumbuh menjadi dewasa. Pada suatu hari, Teres merasa ingin bersenang-senang. Ia mengajak Camille untuk bermain bersamanya. Namun, Camille yang pemalu tidak memahami maksud Teres dan menolak ajakannya. Kiss me. Wow. Tak lama setelahnya, Madame Raquin datang membawa sebuah surat untuk Teres. Isinya adalah kabar duka bahwa ayah Teres telah meninggal dunia akibat sebuah kecelakaan. Kejadian itu membuat Teres sepenuhnya hidup sendiri. Melihat keadaan Teres, Madame Raquin kemudian mengajaknya untuk pindah ke Paris. Madame Raquin juga mengusulkan agar Teres menikah dengan Camille. Sebenarnya Teres tidak setuju dengan rencana perjodohan ini. Akan tetapi, Teres merasa memiliki hutang budi kepada keluarga yang telah merawatnya sejak kecil. Akhirnya, dengan perasaan terpaksa, Teres menerima pinangan itu. A few special lace pieces in the father and the son. Akhirnya mereka tiba di kota Paris. Mereka menempati sebuah rumah kecil dengan pencahayaan yang remang-remang. Tampak jelas bahwa Teres tidak menyukai rumah barunya itu. Suatu malam, Teres sekali lagi mencoba mengajak Camille untuk menghabiskan waktu bersamanya. Sayangnya, Camille kembali mengabaikan ajakan istrinya dan memilih untuk tidur. Pada momen inilah, Teres menyadari bahwa Teres telah membuat keputusan yang keliru dengan menikahi Camille. Bye, but 4 days. Keesokan harinya, sepulang dari kerja, Camille membawa seorang teman ke rumah. Ternyata tamu itu adalah Lauren, sahabat masa kecil Camille. Madame Raquin langsung menyambut Lauren dengan hangat. Mereka mengobrol dan kemudian bermain kartu bersama beberapa tetangga. Di sudut ruangan, Teres terlihat menyendiri, seolah tak dianggap oleh siapapun. Dari sana, matanya tak berhenti memandangi Lauren, yang sedang sibuk melukis potret Camille. Setelah lukisan itu selesai, Raquin dan Camille terlihat sangat gembira karena hasil karya Lauren begitu memuaskan. Mereka kemudian meninggalkan ruangan, hanya menyisakan Teres dan Lauren berdua. Lauren ternyata menyadari bahwa selama ini Teres selalu memperhatikannya. Lauren lalu meminta Teres untuk melepaskan semua kain yang menutupi tubuhnya. Karena hasratnya yang lama terpendam dan perasaan diabaikan oleh Camille, tanpa banyak pikir, Teres pun menuruti permintaan Lauren. Untuk pertama kalinya, Teres merasakan pengalaman bermain yang selama ini Teres idamkan. Sejak hari itu, perubahan jelas terlihat pada diri Teres. Teres menjadi lebih ceria, jauh berbeda dari sosoknya yang dulu pendiam dan murung. Hari-harinya diisi dengan pertemuan rahasia bersama Lauren, sebuah rutinitas yang mereka jalani tanpa pernah absen. Lama-kelamaan, Camille pun merasakan perubahan pada istrinya. Teres menjadi semakin cuek dan tidak lagi menghormatinya sebagai suami. Camille berusaha menarik perhatian Teres dan mengembalikan sikapnya seperti dulu. Namun usahanya sia-sia. Teres telah menemukan kebahagiaan yang Teres cari dalam diri Lauren. There's just a... I didn't bed. I want to know. Pada suatu hari, Camille mengajak Teres untuk pindah dari Paris dan kembali ke desa. Camille mengira kehidupan kota Parislah yang telah mengubah istrinya. Ajakan ini membuat Teres khawatir. Teres takut jika Camille serius, maka Teres tidak akan bisa bertemu Lauren lagi. Di malam hari, ketika Camille sudah tertidur, Teres menyelinap keluar menuju rumah Lauren. Sesampainya di sana, Teres menceritakan rencana Camille untuk pindah dari Paris. Lauren pun merasa sedih mendengarnya, karena Lauren juga tidak mau berpisah dengan Teres. Kemudian Lauren mulai berpikir, bagaimana seandainya Camille tidak pernah ada di dunia ini? Dari pikiran itulah muncul sebuah ide gila dalam benaknya. Ide untuk membunuh Camille. Tujuannya hanya satu, agar Lauren dan Teres bisa hidup bersama tanpa halangan. Do I own you? Completely. Keesokan harinya, Camille, Teres, dan Lauren berjalan-jalan di sebuah taman. Terlihat jelas betapa bahagianya Camille karena bisa menghabiskan waktu bersama istrinya dan sahabat terdekatnya. Setelah puas berjalan, mereka bertiga pergi ke sungai dan menaiki sebuah perahu kecil. Di perahu, Lauren dan Teres saling bertukar pandang. Tatapan itu seperti sebuah kode bahwa momen inilah saat yang tepat untuk menyingkirkan Camille. Tak lama kemudian,
terdengar teriakan dan tangisan dari Teres dan Lauren. Mereka pura-pura berteriak seolah-olah Camille mengalami kecelakaan yang menyebabkan Camille tenggelam dan meninggal. Sesampainya di rumah, Madame Rakuin yang mendengar kabar kematian anaknya langsung menangis tak henti-henti sambil memeluk Teres. Sejak saat itu, Madame Rakuin sering terdiam dengan tatapan kosong, masih tidak percaya bahwa Camille telah meninggalkannya untuk selamanya. Pada upacara pemakaman Camille, Lauren terlihat memeluk Teres seakan ingin menenangkannya. Namun, sikap ini justru membuat salah seorang tetangga mereka merasa curiga. Sepulang dari pemakaman, Madame Rakuin yang masih dilanda kesedihan mendalam sempat bertanya pada Teres mengapa Camille bisa tewas sedangkan Teres selamat. Namun tak lama kemudian, Madame Rakuin meminta maaf karena telah menyalahkan Teres. You weren't watching. Oh, my baby. Di malam hari, Teres mulai dihantui bayangan Camille dalam mimpinya. Teres hidup dalam penyesalan karena telah terlibat dalam kematian suaminya sendiri. Teres pun menemui Lauren dan menceritakan hal ini. Lauren berusaha meyakinkannya bahwa membunuh Camille adalah keputusan bersama agar mereka bisa tetap bersama. 8 bulan berlalu. Suatu hari Madame Rakuin sedang berkumpul dengan para tetangga. Para tetangga menyarankan agar Madame Rakuin berusaha melupakan kesedihan atas kepergian Camille dan lebih memperhatikan Teres. Setelah berdiskusi, akhirnya mereka sepakat untuk menikahkan Teres dengan Lauren, dengan harapan Teres bisa menemukan kebahagiaan kembali. Mendengar keputusan itu, Teres dan Lauren tentu saja sangat senang karena rencana mereka akhirnya berhasil. Sick of lying alone in an empty bed. Adegan kemudian beralih ke prosesi pernikahan Teres dan Lauren. Setelah acara, Madame Rakuin menyatakan akan memberikan warisannya kepada Teres karena Madame Rakuin telah menganggap Teres seperti anak kandungnya sendiri. Kabar ini tentu menambah kebahagiaan Teres dan Lauren. Namun, pada malam hari ketika Teres dan Lauren akan berdua, pandangan Teres tertuju pada lukisan Camille yang dulu dibuat oleh Lauren. Perasaan bersalah kembali menghantuinya. Teres tersadar bahwa semua kebahagiaan yang mereka rasakan sekarang diperoleh dengan cara mengorbankan nyawa seseorang yang tidak bersalah. Beberapa waktu kemudian, terlihat Lauren, Teres, dan Madame Rakuin sedang berada di sebuah taman. Lauren dan Teres asik berdua, sementara Madame Rakuin hanya duduk sendiri dalam hening, termenung jauh. Tiba-tiba, Madame Rakuin mulai bicara sendiri. Teres yang khawatir mendekati ibu mertuanya itu. Tak lama, Madame Rakuin seolah melihat bayangan Camille yang telah meninggal berdiri di kejauhan. Peristiwa itu membuatnya mengalami stroke. Dengan sabar, Teres merawat Madame Rakuin, namun tidak dengan Lauren. Sikapnya berubah kasar terhadap wanita tua itu, padahal sebelumnya Lauren selalu bersikap lembut. Suatu hari ketika Teres sedang memandikan Madame Rakuin, Lauren tiba-tiba datang dengan marah dan menyeret Teres. Pertengkaran hebat pun terjadi. Teres mengungkapkan penyesalannya karena membiarkan Lauren membunuh Camille dengan cara yang keji. Lauren membela diri dengan mengatakan itu adalah keputusan mereka berdua. Emosi Lauren memuncak hingga Lauren mulai melakukan kekerasan fisik pada Teres. Mereka tidak menyadari bahwa meski mengalami stroke, Madame Rakuin masih bisa mendengar. Dari percakapan itu, Madame Rakuin akhirnya mengetahui bahwa kematian Camille bukanlah kecelakaan, melainkan hasil perbuatan Lauren dan Teres. Because you hold on too tight. Keesokan harinya, ketika para tetangga datang menjenguk, Madame Rakuin berusaha menuliskan sesuatu dengan jarinya. Para tetangga tampak bingung, tapi Lauren segera menyadari bahwa Madame Rakuin sedang berusaha mengungkap rahasia kematian Camille. Dengan cepat, Lauren menghentikannya dengan cara berpura-pura mencium keningnya. Malamnya, karena suasana rumah yang semakin tidak nyaman, Teres meluapkan emosi dengan memarahi Madame Rakuin yang tak berdaya. Setelah itu, Teres pergi ke sebuah bar dan minum hingga mabuk. Teres terbangun di pinggir sungai karena mabuk semalaman. Teres pun pulang ke rumah, lupa akan perbuatannya semalam yang telah meninggalkan Madame Rakuin dalam keadaan sendirian. Saat Teres memindahkan Madame Rakuin ke kamar atas, tetangga mereka tiba-tiba datang untuk menjenguk. Saat masuk, sang tetangga terkejut melihat tulisan di lantai yang mengungkap bahwa Lauren dan Teres telah membunuh Camille. Teres yang baru keluar kamar juga kaget melihat tulisan itu. Sekarang, rahasia mereka terbongkar. Lauren dan Teres yang panik langsung kabur sambil membawa serta Madame Rakuin. Mereka menuju ke sungai. Di sana, mereka memutuskan untuk mengakhiri hidup dengan meminum anggur yang telah dicampur racun. Tak lama setelah meminumnya, mereka berdua tewas di depan Madame Rakuin. Dan film pun berakhir.